Itu kan anak muda zaman sekarang ya. Kalau anak muda zaman Orba gimana, Bah? Apakah rebahan? Jadi ada yang sama, ada yang beda. Oh gitu ya kan? Yang sama itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada diam semua ini? Waduh. Pak, itu mic-nya bentar, Bah. Keren ya? Mic-nya kurang estetis. Oh ya. Jadi kan spoolnya kan di sini, Bah. Jadi Oh ya. Bukan di pinggir ya? Iya, Oke. spoolnya di Ya. sini. Oke, buka buat. Ya. Apain buka? Kan udah dibuka. Belum ulang. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kembali lagi dengan OCS TV. Bentar, kan katanya aku yang buka. Oh, Kenapa iya, kamu silakan. yang berbicara? saking semangatnya gue. Ya, Masya Allah ya. Masya Padahal udah sore-sore gini. Nah, jadi kita di sini mau ngebahas tentang Ramadan, Bah. Kita kan Wis. Alhamdulillah ya, kita semoga Bukan besok, hari diberi ini. kesempatan Hari untuk ini diupload atau bisa diupload? bisa memasuki bulan Ramadan yang Ya, berikutnya ini. mau masuk Amin. bulan tapi di Ramadan. medsos udah ada yang Puasa duluan. Di Gunung Kidul ya? Iya, di Gunung Kidul. Puasa duluan. Iya. Oh ya. Mazhabnya keren itu. Iya. ada pengikutnya ya? Ada itu. Dia bilang katanya ada pengikutnya Iya. dari India, dari Filipina juga. Oh, iya, Nggak iya. tahu itu gerakan apa. Ya udah nggak apalah, biarin aja. Yang penting dia bahagia lah gitu. Gimana lagi gitu ya. Karena ya kalau puasanya duluan biasanya nggak banyak pengikut. Ya, Kalau sawal duluan nah itu baru banyak bener kan? pengikutnya. Oke, mau bahas apa berarti hari ini? Kita bahas tentang bahas Ramadan lah. Ramadan. Iya, Ramadan. Jadi tapi Marhaban ya Ramadan. kalau Ya. kita ngomongin apa tentang bagaimana kewajiban kita sebagai muslim harus puasa itu kan udah ya orang paham lah ya kan Iya, betul. tiap nanti Setahun tiap sekali. Ya tiap keluar kan ya ayo ini amanu kutiba alaikum musyam kan. Betul. Pasti kan itu kan. Cuman kan ya kita hari ini bahas ini aja sih. Hal-hal yang receh yang bisa jadi Ini relevan dengan audiens dan iya, teman-teman relevan, ya. Betul. Oke. Sama- Apa sih emangnya kebiasaan anak muda di bulan Ramadan? Ya rebahan. Apa nih? Rebahan. Ada Ya, nggak? ya, yang Ada nggak pasti. sisi baiknya di rebahan? Rebahan. Ada nggak sisi baiknya kalau menurut Abang? Kalau rebahan mikir ya nggak apa-apa. Wih, gimana iya, itu? no? Gimana iya, itu? lo mikir tuh kan butuh perenungan sebenarnya. Oh gitu. Asal tidak rebahan semuanya kan. Kayak apa tuh yang YouTube yang 1 jam nggak ngapa-ngapain itu lah, itu kan nggak produktif. Tapi kalau kita rebahan untuk mikir ya, karena kan kalau rebahan mesti biasanya mikir ya. Bisa nggak rebahan Enggak, nggak mikir tuh? kalau saya rebahan itu nanti bukan mikir tapi otaknya langsung berimajinasi dari itu kan terus tidur. Ya ibu. Kalau satu aja dulu ya nggak masalah. Tapi kan tetap ada fase itu juga ada kan. Fase kita itu rebahan. Apalagi kalau dibanding melakukan hal yang maksiat itu misalnya ya. Ya jadi mendingan ya kalau puasa memang ada anjuran untuk kemudian mendingan di rumah terus kemudian mikir. Kalau kemudian ngantuk sedikit ya enggak apa-apa Catat. gitu ya. Itu Ada. rebahan mikirin apa? Enggak, kenapa kalau aku rebahan itu ini, Pak? Apa malah enggak bisa mikir kayak apa terstruktur gitu, tapi malah overthinking. Ya itu, jadi kita tuh butuh untuk kemudian merenung sambil rebahan sambil duduk atau melihat sesuatu itu butuh karena kan pikir butuh butuh apa ya supaya bisa mengkristal ya mengkristal dalam diri kita, makanya kita butuh perenungan. Kalau instan terus malah nanti nggak masuk dalam diri kita gitu, gitu kan. bro. Nah ini Bah, itu kan anak muda zaman sekarang ya. Kalau anak muda zaman Orba gimana, Bah? Apakah rebahan? Jadi ada yang sama, ada yang beda, Oh, gitu ya kan? Yang sama itu sama-sama harus sahur, ya. Sahur kan pada sahur, sama-sama buka, ya sama ya. Iya. Perbedaannya apa ya perbedaannya ya? Kalau rebahan juga zaman itu juga rebahan juga kayaknya. Beda, Bang. Apa? Kalau dulu mungkin hanya sebatas bambu. Kalau sekarang udah bajak merek tuh sofanya atau kasurnya. Zaman sekarang tuh rebahan itu enggak sama megang ini, Bah. Kalau zaman dulu tuh orang menyambut Ramadan itu ini ya, kalau saya bersemangat sekali dulu ya, karena terus yuk terawih gitu kan, dapat snack gitu kan, itu namanya jaburan kalau zaman dulu. Tapi kalau dulu ya, Bah, saya tuh waktu SD ketika masuk bulan Ramadan itu saya main game seharian dan gak kerasa tiba-tiba udah buka puasa. itu kan karena nggak ada yang mengarahkan kan, Iya, gitu kan. Anu main game, Bang? Baru tahu aku. Dulu SMP. Kenapa enggak sekarang? Sekarang udah bingung cara main gamenya. Kalau yang lain baca, kalau mau ya baca. Misal dulu baca, waktu kita baca itu komik itu saya apa? Yang Dragon Ball. Oh ya, ini Pokemon. Dragon Ball. Tahu nggak itu baru aja hari ini tuh ini Akira Sensei itu yang nulis Dragon Ball itu dia
meninggal dia. Oh meninggal toh? Iya, kan hari ini. Iya, Pas banget kita bahas di podcast ini ya. Saya baca hampir sampai selesai itu Dragon Ball waktu SMP. Itu SMA ya. udah tamat belum sih itu pangannya? Itu saya baca nggak tamat-tamat sih, bosen akhirnya. Ini semenang sopo lagi jadi ya kan. Ya kan ya. Kalau di anime cuma Imajinasinya kan melalang buana itu ya, sehingga Iya. di atas dewa ada dewanya lagi kan gitu kan. Iya, Nah, itu. beliau ya itu meninggal hari ini tuh rame itu. Oh itu tuh Dragon Ball itu ya. Terus ini mau cerita Dragon Ball atau Ramadan? Jadi kan lagunya Dragon Ball itu apa? Apa enggak? Lupa lagunya gimana Yang ya. ada itu kalau kita lihat dari ngaji itu kan kata Ustadz Balik itu itu kan relate sama apa kayak apa keimanan. Iya bu. Iya maksudnya itu Lagu, bisa kalau di komik nggak ada dianalogikan. lagunya, saya dulu bacanya Ada. komik itu nggak Iya ada ini lagunya. bukan komiknya sih, tapi animenya. Dragon Ball apa Doraemon? Dragon Ball. Nah, bukan Doraemon ya? Nanti kita cari tahu habis ini. Saya lupa soalnya lagunya Ya, itu. kalau dulu itu ya, jadi ya kalau anak muda kan sering nggak terarah ya, karena nggak ada yang Iya. mengarahkan gitu juga kan, karena itu. Nah, ya kita mau mengambil apa manfaat dari apa hikmah ya dari Ramadan ya tergantung diri kita mau ngambil dari mana gitu kan. Terus tuh ada teman-teman saya itu bilang, anak-anak muda tuh bilang, beda Mas kalau bulan puasa tuh hati jadi lebih tenang. Bener gak sih? Ya kalau hati tenang tuh kalau nggak ada yang aneh-aneh yang dilihat ya kan. Beratnya di Ramadan tuh kan tidak hanya makan minumnya tapi menjaga matanya kan, Nah, berat itu, betul, menjaga betul. lisannya itu lebih berat lagi kan. Nah. Nggak boleh bohong loh, Betul, kalau betul, mau betul. mengurangi pahala, wah itu kan nggak mudah itu kan. Masalah makanan nih, pasti antum kalau mau buka puasa beli makanannya banyak. Iya tuh Pak, kalau apalagi kalau awal puasa kan itu. Ya itu bukan karena keinginan juga sih, tapi karena kalau aku lihat di YouTube ini ya, di Raymond Chins itu ya. Itu kan memang kalau Ramadan itu suatu event yang itu meningkatkan ekonomi ya. Makanya banyak ketika sore itu yang jualan cendol dan sebagainya. Ya karena orang terus ya spend money-nya lebih banyak Iya, malahan gitu. gimana nggak saya beli ya, Iya. pulang kerja lihat mampir dulu. Cuma Itu 3.000 karena- cuma 3.000. Sehingga ya banyak orang lalu mengambil manfaat dari itu, ya nggak apa-apa ya, karena itu kan mubah-mubah saja kan. Gitu ya. Iya. Yang perlu diberikan itu manfaat apa lah yang bisa kita ambil dari Ramadan selain ketakwaan ya. Kalau ketakwaan itu kan nggak bisa kelihatan ya, tiap orang mesti yang tahu mereka masing-masing. Iya, Tapi betul. harus berusaha sampai sana itu ya. Kalau anak sekarang paham ya arti takwa itu, paham mana ya? Iya. Pada ngerti nggak takwa itu Yang artinya penting apa? beriman kepada Allah. Itu Yang penting gue sholat gitu. ya itu. Artinya Itulah menjalankan takwa. perintah gitu ya. Saya Ya. jujur ini baru tahu konsep takwa itu nih Bas, setelah apa ikut kajian-kajian itu. Kan takwa itu kan taat itu ya. Nah, menjalankan semua yang diperintahkan Iya. Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Saya kira Itu dulu aja. saya dulu pahamnya tuh nggak kayak gitu. Maksudnya itu takwa itu nggak apa ya? Bukan sampai ke seluruhan gitu loh. Cuman kayak apa ya? Ya orang cuman ya yang penting ibadah aja. Nah, jadi itu lebih luas maknanya sebenarnya, tidak hanya ibadah. Iya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu memang momentumnya momentum ibadah sebenarnya. Jadi ibadah itu kita gunakan untuk berubah ya. Kalau saya suka gini dulu. Jadi ini bukan waktu remaja, udah tua ya. Itu pengennya Iya kan, ini. tapi masih muda Pak kata. Iya. Ya jadi ya apa waktunya kita gunakan untuk misalnya ke masjid, ya kan? Nah, Masjid bawa apa namanya bawa sarung laptop. selepet. Oh, enggak, saya udah punya anak istri kok nggak bawa itu. Waktu kecil itu iya. Tapi kalau kita udah dewasa bisa. Lah, ada kok Pak yang udah gede dia bawa main selepet-selepet Pak. Wah itu nggak Iya, bisa. itu Ya next lewat. Itu untuk apa? Buka laptop. Nah di masjid gitu kan, ngerjain kerjaan kantor atau ya itu di masjid. Jadi ya lebih, menurut saya lebih nyaman, lebih sahdu lah gitu ya, karena Ada AC-nya soalnya. sekalian apa itu itikaf. Nah, Siang hari itikaf. boleh iktikaf ya? Boleh, itikaf itu 24 jam. Oh, gitu. Wah, bisa itikaf. nyari masjid bro. Kan ilmu kan. Nah, Iya. lah kita membuat apa tulisan. Kalau saya dulu bikinnya PowerPoint dulu kan, saya suka bikin PowerPoint ya. Itu bikin tulisan. Itu enak di masjid itu waktu bulan
puasa karena masjidnya harus ber-AC tadi. Itu wifi masjid antum kan itu dibenerin dulu, nanti kalau udah bener saya Nah, kesana. sekarang Apanya? masjid kan Wifi. hampir Oh iya, masjid itu kan gampang. sekarang pada punya wifi. Iya, Iya, kan? masjid Nah, saya juga, Bang. udah. Iya itu Ini besok tak minta harus punya kamera, punya laptop, punya komputer, buka warnet. Iya, iya. Siapa tahu di Jawa itu ada ya, seperti Pak Agung gitu loh, jadi bisa dimintai. Amin amin insyaallah. Di Jawa Halo Pak. Ya yang mendengarkan nggak paham siapa. Gitu. Jadi tuh, terus yang semua melakukannya kan sahur. Iya betul. Ya kan? Ya, di sahur itu biasanya pada ngapain ya kalau di sahur-sahur itu ya? Kalau sahur sih biasanya sadar setengah sadar, makan tidur lagi. Kalau sahur itu sebenarnya kan memaksa kita berubah sahur itu. Oh iya. Maksudnya Iya kan? gimana? Memaksa berubah. Memaksa kita berubah kan? Karena kan biasanya jam sahur kita belum bangun. Iya, jadi morning person kalau kata agensi itu. Oh gitu. Morning person, Iya kan? Mesti paksa bangun. Nah itu kesempatan kita untuk kalau bulan puasa sih kalau saya milih ya dulu tuh saya kalau terawih milihnya nggak ba'da isya. Saya milihnya sebelum sahur. Oh. Gitu. Jadi sebelum sahur dipaksakan sholat malam gitu loh. Nggak terawih yang isya tapi sholat malam gitu. Ya terserah berapa rakaat sekuatnya ya. Kalau dia 12 kalau 4 kalau kedua ya 2 gitu. Tapi sebelum makan gitu sholat dulu kan. Kenapa? Nanti kalau bulan Syawal ya, Syawal itu kan masih kebiasaan morning person itu pasti berlanjut loh. Pagi-pagi iya. kita bangun pagi ya. Itu lalu kalau sudah diikuti dengan sholat malam maka akan kebiasaan sholat malam juga. Berarti ini ibaratnya challenge ya untuk di bulan-bulan iya. berikutnya di Ramadan ini, ibaratnya kita dipaksa untuk bangun pagi setelah bulan Ramadan selesai, berarti itu ya katakanlah udah terbiasa. Terbiasa Gitu. kan. Nah, jadi Ah. dengan begitu pembiasaan sholat malam kalau menurut saya itu efektifnya memang di bulan Ramadan malah. Oh, Jadi gitu. tapi ya, kalau misalnya ba'da isya tarawih lalu jelang sahur mau sholat malam lagi ya enggak masalah ya kan. Nah, tapi yang jelas upayakan sebelum sahur sebelum makan ya itu kita 2 rakaat atau 4 rakaat gitu ya, sehingga nanti ketika sudah 30 hari kan pas masuk Syawal kebiasaan akhirnya kita biasa sholat malam. Jadi sholat malamnya tidak dipaksa-paksa tapi melalui proses ini gitu loh. Itu menurut saya lebih ringan untuk membiasakan kita dalam sholat malam gitu. Nah itu silakan dicoba itu kalau Coba. mau bisa konsisten seperti itu, itu kesempatan sekali. Itu kesempatan Nanti juga coba, buat nanti coba, nurunin nanti berat coba. badan. Nanti Iya, coba. Boy. Oh kalau puasa biasanya malah ada juga yang pada naik ya. Karena kan asupannya sering nggak tahu ilmunya kan. Oh, gitu. Nah, ya mana yang dimakan aja karbo semua. Iya, gitu, saya misalnya. saya kalau siang ini, Pak. Kalau siang kurus, Pak. Tapi selain yang tadi ya, selain rebahan, makan makanan yang asal, masalah anak muda ketika di Ramadan itu apa lagi sih? Yang antum kayak sering kalau tahu? saya sering lihat itu interaksi ya, interaksi itu yang paling kan ada acara Ramadan bersama kampus tuh sering gitu. iya, iya. Itu kan asik campur dong. laki-laki perempuan itu. Lah itu bisa mengurangi dosa malahan bisa mengurangi pahala pahala puasa kalau interaksinya itu bablasan gitu kan laki-laki Tapi kan perempuan. asik, Mbak. Maksudnya Lah, ya kita itu. bertemu dengan teman-teman, buka bersama Nah, gitu. ya itu, merasakan manis yang sama, pahit yang sama. Yang asik setannya. Asik nih. Gue kalau itu bingung. Iya kan, kalau laki-laki kan tergodanya lewat mata ya gitu kan. Kalau perempuan belum kejawab kemarin itu. Perempuan tanya kalau sama perempuan. Ayo, nanti yang perempuan komen. Kenapa? Kenapa? Kalau laki-laki tertarik karena mata. Kalau perempuan nih, kalian tertarik karena apa? ya, Dari mana atau karena apa? ya, Ya. apa? Ya, itulah komisinya ya. apa Tapi gitu. harusnya Abbas sama Mas Nur tahu karena udah punya istri. Udah punya istri, Belum kita tanya ya, Iya, Bang. belum pernah jadi perempuan soalnya depan. Kan bisa tanya. Itu rahasia wanita, Bro. Oke. Jadi kalau interaksi yang dijaga, kalau kalian iya. mengurangi pahala kan, maneman kan gitu kan, interaksi itu kalau di kegiatan kampus ya atau sekolah lah ya paling kan interaksi itu tetap terjadi gitu. Kalau dalam misalkan kalau tidak bisa menjaga mata jadi persoalan. Yang kedua menjaga mulut kan paling sulit juga kan. Berbohong. Terus kita ini ngomong terus. Iya kan berbohong, paling berat kan berbohong ini PHP janji enggak ditepati gitu kan. Aduh, sadis Nah itu abangku. mengurangi pahala. Jadi kesempatan menjaga mulut, menjaga mata. Selain Berarti- kesempatan untuk membiasakan sholat malam. Berarti kalau ada pemilu 2029 itu kan nanti bisa ini pas kampanye itu puasa. Dia kalau banyak janji gimana itu, Pak? Tapi ya kalau akad dalam fikih muamalah, janji itu maksudnya akad wa'ad.
Jadi harus. Dan kalau misalnya nggak terpenuhi nggak apa-apa janji itu misal ya. Ini nanti saya janji nih sama Abah untuk ngasih uang 200 juta misalnya. Janji hanya janji ternyata tidak terpenuhi ya nggak masalah gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi ada dalil yang itu tuh. Apa? Ciri-ciri orang munafik. Saya tuh jadi bingung ini gimana. Ciri-ciri orang munafik salah satunya adalah ketika dia berjanji dia tidak Memenuhi janjinya kan. Nah, sedang ya terserah gimana. Apa? Anda mau nagih kopi? Enggak, itu ya. Oke. Interaksi tadi ternyata penting. Ya, Pak, ya. Dijaga itu kalau anak-anak muda kan sering gitu ya. Berarti di bulan Ramadan ini kesempatan besar buat anak muda untuk menciptakan habits baru ya, Pak. Betul. Apa aja tadi itu, Pak? Pertama tadi kan habit untuk rebahan yang berproduktif. Rebahan yang produktif. Ya, Oke, itu kan benar-benar lemes dia yang sambil mikir. Itu terus kemudian apa? Yang kedua bangun malam. Bangun sholat malam, bangun Sholat malam, malam. itu yang kedua. Itikaf ya. Apa? Itikaf Sekalian di masjid. Kan itikaf enggak harus sholat malam. berjamaah. Sholat berjamaah. Itu saya yakin hari pertama pasti full masjid. Iya, masjid. Tapi di hari pertengahan menjelang akhir pada di mall. udah pada surrender gitu. Oke. Itu tadi ya, Pak ya. Jadi paling enggak kalau ambil salah satu lah yang bisa diambil ya. Kalau targetnya semuanya ya berat gitu ya. Yang penting suasananya jalan. Kalau bisa sholat malamnya kena gitu kan. Terus baru kemudian itikafnya juga kena gitu kan. Lumayan kan untuk kemudian berubah habit. Baca Quran juga ya kan. Berusaha nih biar 30 juz selesai 1 bulan. Ya boleh kalau yang begitu ya. Silakan kalau hal-hal seperti itu kan yang sifatnya sunnah itu pilihan sebenarnya. Oke. Pilihan mana yang paling disukai gitu ya kalau sunnah itu. Jadi tapi konsisten gitu. Sunnah itu konsisten terus dijalankan terus. Nah itu pilihan masing-masing kalau itu. Tapi kalau anak muda itu jadi morning person itu ini ya sholat, tapi setelah itu nanti dia ini main mercon. Ya kan? Ya baru pagi-pagi habis subuh pasti ini jalanan itu udah kotor banget. Ya. Itu ya Allah. Apa ya, istilahnya? Itu kan karena masih ada pabriknya kan. Ngabuburit. Satu lagi ngabuburit, Bah. Nah, ini nih yang menariknya. Anak muda biasanya kalau sorenya tanpa ngabuburit, wah. Ya itu anak muda banget sih. Padahal ya aslinya Ya orang tua juga iya kalau bisa apa itu. Masa nggak buka sih? Maksudnya ngabuburit itu jalan-jalan sebelum buka puasa, ke sawah-sawah gitu. Itu kan tadi kalau yang tadi kan morning person, kalau ini apa? Kalau yang sore-sore itu. Enggak, ini lebih ke ini sih, Pak. Anak-anak senja. Iya. Anak senja buka puasa. Jadi ngabuburit itu konsep ini, Pak. Jadi bagaimana berbuka itu istimewa. Lebih ke itu sih. Jadi ngabuburit itu biasanya melakukan satu hal yang itu enggak biasa. Biasanya gitu. Apa gue misalnya? Ya orang rame, ya termasuk jalan-jalan tadi. Oh jalan-jalan sih biasa. Enggak, maksud, ya kan biasanya kan enggak jalan-jalan. Makanya, Pak, waktu itu kan waktu buka kan sering orang itu beli jajan-jajanan. Nah, itu kan suatu yang enggak bisa dilakukan ketika enggak bulan Ramadan ya. Makanya masa sih orang bulan Ramadan enggak jajan? Bukan. Jajan sorenya, Pak. Kalau kan jajannya kan ini spend money-nya juga kan kalau secara ekonomi ya. Aku lihat di Raymond Chen itu lebih banyak ketika Ramadan juga. Iya. Oh, spend money jelas. Iya. Putaran uangnya ya. Kalau saya tuh beberapa kali sebelum buka puasa tuh berenang. Itu masuk ngabuburit enggak ya? Ya. Kan saya pernah itu dalam pas di luar ada orang nyelam sambil minum air. Ya itu kan kalau niatnya mau minum ya udah batal gitu kan. Ya dia bukan untuk minum ya, untuk ngabuburit tadi kan. Yang berbeda gitu. Keren ngabuburitnya beda ini. Iya. Antum ngabuburit di mana? Kamar doang. Tapi ini Bah, ada yang sedih. Kan kita kan kalau puasa-puasa itu sering dengerin nanti ada kajian-kajian kan, pakai pengeras suara itu kan udah suatu hal yang lumrah, tapi itu dari negeri Wakanda itu bilang kalau itu nggak boleh sekarang. Oh iya. Iya itu barusan. Ya nggak boleh, tapi masyarakat kan ngeyel aja kan. Iya. Itu tinggal dieyeli aja wong itu, nggak jelas juga larangannya kenapa kan itu kan. Iya. Orang yang nggak terganggu juga kok ya. Kalau dibilang mengganggu itu
kenapa nggak ngilain merconnya aja? Ah, Merconnya lebih ganggu itu. Iya, kan, Jujur. iya. Itu orang-orang tua kasihan jantung kan itu. Nah, iya, mercon itu berbahaya kan juga. Berbahaya, ganggu. Oke. Itu kan pabriknya masih dibiarin ya terus. Berarti ini momen yang tepat ya kalau yang ya kan kita udah sering lah di media sosial ngelihat self development. Kamu harus berubah mulai hari ini. Kamu harus baca buku. Kamu harus begini begitu gitu. Bulan Ramadan berarti kesempatan yang Ya samatan tuh, ya tuh. pas ya waktu yang pas. Karena dipaksa tuh sahur kan. Oke, merubah habits ya. Habis itu. Ya, ubah Ramadanmu yang tadi receh itu jadi dolar. Wis. Gitu. Oh, kapitalis. Yang receh jadi berpahala. Bukan maksudnya dolar itu ya ini kesan aja sih. Maksudnya Oh, itu gitu. suatu hal yang bernilai loh. Oke. Bernilai di mata Allah. Oke. Oke, Yang gitu ya. Iya. Ya. Selesai? Semoga amalan kita di bulan Ramadan bulan tahun ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kamu yang punya karya terus berkarya untuk dirimu sendiri bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain apalagi yang mendatangkan pahala. Ya, dan tahun depan semoga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.